Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang conditional formatting, yaitu lanjutan daripada video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan conditional formatting, yaitu yang highlight ini sudah saya bahas semua dari gradder sampai duplikat ini. Kemudian yang top saya pun sudah membahasnya, mulai dari top 10 ini sampai below average ya teman-teman. Dan di sini saya akan membahas data bars, color, icon, dan satu lagi yaitu new rules. New rules ini adalah format yang kita buat sendiri ya teman-teman, berdasarkan kondisi-kondisi kita sendiri, kondisi tertentu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah punya data seperti ini. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe, kemudian teman-teman bisa klik tombol like, dan teman-teman bisa share video ini supaya teman-teman mendapatkan video terbaru yang lainnya teman-teman. Di sini saya sudah punya data, yaitu data jumlah penduduk. Data ini hanya data rekayasa teman-teman, bukan data sebenarnya. Sekali lagi, ini hanya data rekayasa, data saya buat-buat, bukan data sebenarnya. Ini hanya untuk contoh saja. Dan di sini sudah ada tahun 2021, sudah ada jenis kelamin, laki-laki perempuan, dan totalnya. Kemudian ada tahun 2022 dan ada selisihnya. Nah, di selisih ini apa? Selisih ini adalah perkembangan penduduk ya teman-teman. Jadi contoh di Aceh ada penambahan 5.000, di Sumatera Barat, Sumatera Utara ada penambahan 4.000, dan ada yang minus juga ya teman-teman. Artinya ada dari tahun 2021 ke tahun 2022 berkurang jumlah penduduk. Ini hanya contoh saja, bukan data sebenarnya teman-teman. Oke, kita praktekkan saja. Saya blok dulu di tahun 2021 semua data ini. Kemudian saya pilih conditional formatting, kita klik di data bars, kita klik yang gradient ini ya, salah satunya. Nah, kejadiannya seperti ini. Ini apa maksudnya teman-teman? Jadi warna biru ini semakin besar birunya, maka semakin besar datanya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, yang ini semakin besar dia datanya, maka birunya semakin besar. Jika birunya kecil seperti ini, artinya ini datanya kecil. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita bisa ganti dengan yang lainnya. Nah, misalkan yang ini gradient ini artinya warnanya misalkan hijau, dia akan memutih, hijau keputihan. Tapi kalau yang ini full warnanya hijau saja teman-teman. Teman-teman bisa ganti, bisa sesuaikan warnanya sesuai keinginan teman-teman. Jadi bisa, kalau teman-teman ingin ganti warna, di manage rule, kemudian pilih di sini ya, di data bar ini, edit. Nah, warnanya bisa teman-teman pilih ganti sendiri ya teman-teman. Oke, kita oke saja ini. Selanjutnya kita pilih yang 2022, kita tes lagi conditional formatting, kita pilih yang color ini ya teman-teman. Kita lihat kejadiannya seperti apa. Saya pilih yang ini, jadi warnanya warna-warni ya teman-teman. Ini maksudnya apa teman-teman? Jadi semakin hijau dia semakin besar datanya teman-teman, dan yang semakin merah ini maka datanya semakin kecil. Kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan kita. Dan yang warna kuning-kuning ini, semakin kuning dia semakin di tengah ya teman-teman. Bagaimana kita lihatnya? Kita blok dulu, kita klik di format, di manage. Nah, teman-teman bisa lihat semakin hijau seperti ini semakin besar datanya, kemudian turun-turun sampai kuning, ini datanya di tengah-tengah, dan semakin merah semakin rendah. Kita bisa ganti di edit. Nah, di sini misalkan saya ingin ganti dengan warna yang merah, semakin rendah, dan semakin besar yaitu semakin besar yaitu biru. Saya buat biru seperti ini. Dan yang tengah saya tidak mau kuning, saya ganti misalkan warna hitam
tapi takutnya tidak kelihatan hitam. Saya ganti orange ini ya teman-teman. Nah seperti ini, kita oke, kita apply. Nah sudah berubah lagi ya teman-teman. Saya oke dulu. Jadi seperti ini, yang biru-biru ini semakin besar datanya ya, semakin tinggi, sedangkan yang merah ini semakin rendah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini teman-teman, di yang selisih ini. Nah, kita pilih icon set. Nah di sini saya akan contohkan salah satu icon yang ada di sini. Saya pilih saja yang ini ya teman-teman, yang paling atas. Nah ini maksudnya apa teman-teman? Di sini karena belum kita setting, kita lihat dulu seperti apa kejadiannya teman-teman. Ini kan hasilnya ada kuning mendatar, hijau ke atas, merah ke bawah. Ini apa maksudnya? Kita lihat dulu ya teman-teman. Di conditional formatting, di manage, kemudian di sini klik edit ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada lebih besar 6733. Ini maksudnya apa? Kemudian di sini ada persen. Nah, persen ini pun bisa kita ganti. Ini maksudnya 67% lebih besar sama dengan 67%, maka dia berwarna hijau. Nah, datanya apabila lebih besar 67% berwarna hijau teman-teman, naik ke atas. Kemudian yang lebih kecil daripada 33% datanya akan berwarna merah. Sedangkan di antara 67 ke 33 ini, jadi dia warnanya kuning ya teman-teman. Jadi di sini saya akan rubah, seandainya data jumlah penduduk ini bertambah, maka dia akan hijau, dan jika jumlah penduduk ini berkurang, dia akan warna merah teman-teman. Dan apabila data jumlah penduduknya tidak bertambah, maka dia tetap berwarna kuning mendatar seperti ini teman-teman. Jadi kita ganti dulu di persen ini, kita ganti number, sini kita ganti number. Kemudian di sini, nah yang di sini kita ganti jadi lebih besar. Sedangkan yang ini tetap teman-teman. Kita oke dulu, kita apply. Nah kita lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat yang warna hijau ini saya kasih besar ya teman-teman. Nah yang warna hijau ini dia yang plus ya, datanya bertambah, sedangkan yang merah yang minus. Nah, ini sudah berjalan sesuai keinginan kita teman-teman. Setiap yang minus dia panah merah seperti ini. Dan ada juga yang kuning, ini data yang tidak bertambah ya, dan datanya tidak berkurang. Nah teman-teman bisa lihat. Nah, ini caranya supaya kita bisa buat atau kita bisa tandain data bertambah, kita warnain panah hijau, dan yang berkurang warna merah. Kemudian yang terakhir teman-teman, nah yang ini yang kita buat sendiri teman-teman ya. Jadi di sini saya mau buat, kalau kita lihat data seperti ini kan, angka 631 ini data yang mana? Ini kan agak susah. Apa Jawa Tengah, apa Yogyakarta, kita tidak tahu. Jadi saya akan memberikan warna selang-seling di sini ya teman-teman. Di data ini saya akan berikan warna selang-seling secara otomatis dengan menggunakan conditional formatting. Yaitu caranya kita blok dulu mulai dari 1 ini sampai ke bawah, kecuali yang total ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih conditional formatting, pilih new. Nah di sini kita pilih yang use a formula yang paling bawah ini. Kemudian di sini tampilan seperti ini. Nah klik di sini. Di sini rumus apa yang kita masukkan, yaitu sama dengan mode buka kurung row buka kurung tutup kurung titik koma 2. Kemudian tutup kurung sama dengan 0. Nah ini artinya pembagian mode ini kan pembagian bersisa. Jika baris ini, baris yang ada di sini semua yang kita blok tadi, kita bagi dengan angka 2, jadi sisanya 0.
yang sisanya 0 ya. Jika sisanya 1 atau yang lainnya akan dianggap ganjil. Jadi jika sisanya 0 akan dianggap genap. Nah, kita beri apa dia? Kita klik di format ini, kemudian saya pilih di fill ya teman-teman. Di sini ada number, font, border, dan fill. Saya pilih di fill saja. Saya ganti dengan warna orange ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya oke. Saya okekan sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, datanya sudah oke teman-teman. Jadi warnanya sudah selang-seling seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita buat secara otomatis. Atau teman-teman bisa buat yang lainnya. Saya contohkan lagi khusus di kolom ini ya, di kolom K ini yang total ini. Nah, saya buat yang kolom ini. Jadi ceritanya di sini saya akan buat misalkan penambahan penambahan jumlah penduduk yang di atas 4.000 sampai ke 6.000 teman-teman. Kita kasih warna di format conditional formatting, new rules, kemudian pilih yang use formula. Nah, di sini logikanya seperti apa? Kita klik dulu di sini ya teman. Nah, yang ini oke. Jadi ini lebih besar 5.000. Nah, kita hapus dulu S dolarnya teman-teman. Ini supaya apa? Karena jika kita tidak menghapusnya, ini dikunci di sini ya. Di K4 saja nanti hasilnya. Yang dikunci ini dia tidak akan turun. Jadi yang dolarnya kita hapus. Yang dolarnya kita hapus. Sama dengan K4 lebih besar 5.000. Maka jika memenuhi, ini jika benar ya, kita kasih font. Sekarang saya main di font, kita ganti warnanya. Saya kasih warnanya warna merah, kemudian saya bold, saya italic. Oke, kita oke dulu. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa perhatikan sekarang warnanya sudah merah. Ini artinya jumlah penduduk yang bertambah di atas 5.000 dia akan berwarna merah teman-teman. Nah, seperti inilah contoh kegunaan conditional formatting teman-teman. Jadi kita bisa buat sendiri dengan formula sendiri, ataupun kita bisa buat conditional formatting dengan yang formula yang sudah disediakan. Nah, seperti ini yang sudah disediakan. Dan kita bisa buat sendiri ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham. Untuk file latihan akan saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.